tindakan, perbuatan, lelucon, ngeprank orang, bercanda berlebihan, tentu ada akibat atau konsekuensi hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya mau jawab pertanyaan. Ada pertanyaan seperti ini, Bang, apakah ngeprank orang, bercanda terhadap orang itu bisa dipidana atau tidak? Nah, oke, baik teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan itu ya, kita harus lihat dulu konteksnya. Candaan itu seperti apa dan kepada siapa kita sedang bercanda. Nah, kalau bercandanya terlalu kelewatan, tentu ada akibat hukum. Nah, pada intinya seperti ini. Nah, setiap tindakan perbuatan yang kita lakukan tentu ada resikonya, ada akibat hukumnya. Contoh misalkan seperti yang dilakukan oleh Mbak Ibu dan istrinya, melakukan atau membuat suatu laporan KDRT di kantor kepolisian. Kasus KDRT ini dilakukan oleh Mbak Ibu terhadap istrinya sehingga istrinya membuat laporan ke kantor polisi. Nah, ternyata kejadian atau perbuatan KDRT itu tidak pernah terjadi. Nah, dengan dalih Mbak Ibu ingin membuat suatu candaan, lelucon atau ngeprank ya, ngeprank. Tujuannya untuk apa? Untuk konten ya, konten entah itu di YouTube, di sosial media dan lain-lain. Pada intinya apa yang dilakukan oleh Mbak Ibu dan istrinya tentu merupakan suatu tindakan perbuatan yang tidak patut, tidak baik untuk ditiru ya, karena itu merupakan suatu berita bohong ya. Dia membuat suatu laporan bohong, hoax. Nah, bisakah seseorang yang membuat berita bohong, prank atau bercanda terhadap seseorang yang berlebihan itu dapat dipidana? Tentu teman-teman ya, membuat suatu laporan yang bohong, hoax, tidak benar, tentu ada akibat hukumnya. Ada ancaman pidananya sebagaimana disebut di dalam pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya. Barang siapa membuat berita bohong ya, terus kemudian padahal diketahui bahwasanya apa yang diberitakan, dilaporkan mengenai hal tersebut itu tidak terjadi. Nah, dapat kita pahami bahwa membuat laporan atau berita bohong, menyebar hoax terhadap seseorang atau siapapun itu tentu tidak dibenarkan ya. Maka dari itu ada ancaman pidananya ya, 1 tahun 4 bulan paling lama ini pidana penjara. Nah, mengenai pertanyaan tadi itu sudah saya jawab bahwa dalam hal seseorang melakukan suatu rangkaian tindakan laporan, membuat berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau apa yang dilaporkan adalah perbuatan yang memang tidak pernah terjadi, ini adalah dugaan tindak pidana. Nah, itu ya. Nah, makanya kalau mau bercanda terus kemudian mau ngeprank harus lihat dulu situasi dan tempat dan kepada siapa kita harus bercanda ya. Apalagi contoh yang dilakukan oleh saudara Mbak Ibu dan istrinya ini ya, melakukan candaan atau ngeprank institusi kepolisian, membuat laporan palsu, membuat laporan yang memang perbuatan yang dilaporkan itu tidak pernah terjadi. Nah, maka dari itu ini dapat dijerat, ada deliknya ya. Ini delik umum, bukan delik aduan. Maka dari itu teman-teman dari sahabat
polisi membuat laporan terhadap diri Baim Wong atas tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan. Ya, ini bukan candaan, bukan permainan, apalagi berhubungan dengan institusi kepolisian. Seandainya mungkin ya bercanda dengan teman-temannya, kawan-kawannya, nah mungkin ya itu sah-sah saja. Tetapi ya candaan yang dilakukan oleh Baim Wong ini terregister, ya, terregister di kantor kepolisian dan dicatat. Dan suatu ketika laporan tersebut ditindaklanjuti pada tahap penyelidikan, nah ini tidak boleh dijadikan suatu percandaan. Bagaimana ketika pihak kepolisian sudah melakukan proses penyelidikan, memanggil para pihak-pihak yang diduga ada kaitannya dengan laporan tersebut, padahal diketahui bahwa laporan atau informasi yang disampaikan oleh saudara Baim Wong ini merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang memang tidak pernah terjadi, maka akibatnya akan fatal. Untung saja ya, untung saja masalah ini diketahui secepat mungkin ya, karena coba proses laporan ini naik pada tahap penyelidikan, ini kan repot, seolah-olah laporan itu dijadikan sebagai candaan, permainan. Maka dari itu, untuk kita semua yang sering bermain di sosial media, ketika hendak dan ingin mau melakukan suatu konten, suatu kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan sosial media, maka dari itu kita harus sangat bijak, sangat harus hati-hati. Berikanlah informasi yang sifatnya edukasi, mendidik, bukan justru malah menciptakan situasi gaduh yang dapat menjerumuskan seseorang yang telah membuat konten-konten ya ini masuk dalam ranah hukum. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, atas tindakan, perbuatan, lelucon, ngeprank orang, bercanda berlebihan tentu ada akibat atau konsekuensi hukumnya. Maka dari itu ya mari kita jaga lisan kita, tangan kita, hati kita, pandangan kita, agar selalu melakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang terbaik, agar tidak menimbulkan hal-hal yang dapat menjerumuskan diri kita. Nah itu ya teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.